Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Perjalanan Tim May dan Phil Zimmermann dalam dunia kriptografi. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Indra sebagai host, dan berikut ini teman-teman dari kelompok 2, yaitu ada Mas Egi, Mas Ariel, dan Mas Adam, dan terakhir Mas Ramdan. Oke, untuk membaca materi, saya akan membacakan materinya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu mengenai tim May penemuan Big Flip. Di sini kami membagi 4 sesi, yaitu sesi pertama yaitu Intel dan kontrak dengan AT&T. Yaitu Intel memenangkan kontrak senilai 8 digit dari divisi AT&T untuk menyediakan chip memori di PBX, pusat data center. Kesepakatan tersebut menjadi berkah besar bagi perusahaan, meskipun berpotensi menimbulkan masalah yang fatal. Bagian kedua yaitu gangguan pada chip memori di PBX, pusat data Denver. AT&T menyalahkan Intel ketika masalah muncul, dan insinyur Intel mengakui adanya bit flip acak pada chip mereka, menyebabkan gangguan perangkat lunak. Bagian ketiga yaitu pencarian penyebab bit flip. Pada seiring kehilangnya kesabaran AT&T, seorang rekannya mengajukan teori bahwa sinar kosmik dari luar angkasa mungkin menyebabkan kesalahan pada chip. Bagian ketiga, penemuan artikel, penemuan artikel alfa dari bahan keramik. May menemukan bahwa partikel alfa dari bahan keramik dapat menyebabkan biflik dan masalah pada chip semikonduktor. Selanjutnya slide 3. Di slide 3 itu PGP, yaitu revolusi dalam kriptografi, terbagi menjadi 4. Yang pertama, PGP atau Pretty Good Privacy, sebagai penciptaan Zimmerman. Zimmerman kemudian menjadi terkenal sebagai pencipta PGP, yaitu Pretty Good Privacy, suatu sistem kriptografi yang revolusioner. Bagian kedua yaitu kunci publik dan pribadi dalam enkripsi. Kunci publik kriptografi dengan kunci publik dan pribadi menyediakan metode yang aman untuk komunikasi. Artikel tersebut menginspirasi Zimmerman untuk mengembangkan protokol kriptografi yang nantinya dikenal dengan PGP. Bagian ketiga yaitu perlawanan terhadap larangan ekspor oleh pemerintah AS. Kunci publik kriptografi dengan kunci publik dan pribadi menyediakan metode yang aman untuk komunikasi. Artikel tersebut menginspirasi Zimmerman untuk eh, mengembangkan protokol kriptografi yang nantinya dikenal dengan sebagai PGP. Bagian keempat yaitu pentingnya PGP dalam menjaga privasi. PGP menjadi instrumen utama dalam melawan pengawasan pemerintah dan memberikan sarana aman bagi individu untuk berkomunikasi tanpa takut terpantau atau disadap. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Mas Egi. Silakan Mas Egi. Oke, selanjutnya ada Tim Mai dan Crypto Anarchy. Yang pertama, ideologi Tim Mai tentang Crypto Anarchy. Pada tahun 1988, Mai menuangkan ide-idenya dalam bentuk non-fiksi melalui The Crypto Anarchist Manifesto. Yang kedua, pandangan terhadap perubahan sosial dan kekuasaan. Kripto anarki akan membawa perubahan fundamental dalam struktur kekuasaan sosial dan campur tangan pemerintah dalam transaksi ekonomi. Yang ketiga, perbandingan dengan teknologi percetakan pada abad pertengahan, May meyakini bahwa kripto anarki akan menciptakan pasar liquid untuk berbagai materi, mengubah konsep hak atas tanah dan milik di wilayah barat. Yang terakhir,
tantangan dan potensi penyalahgunaan, perdagangan barang ilegal dan pasar terkomputerisasi untuk kejahatan. Mai percaya bahwa perubahan ini tidak bisa dihindari. Oke, terima kasih Mas Egi. Selanjutnya Mas Ariel. Bentar, masa masih saya. Eh, Oh, oh Lalu ya. ada cyberpunk dan pertemuan fisik. Terbentuknya kelompok cyberpunk, Mai dan Hages kemudian mengorganisir pertemuan dengan sejumlah peretas dan kriptografer. Yang kedua, visi libertarian dan keyakinan dalam kekuatan kriptografi. Libertarian dan keyakinan bahwa kriptografi akan memainkan peran kunci dalam menjaga kebebasan individu. Yang ketiga, pengembangan teknologi untuk menciptakan anonimitas di internet. Mereka membentuk kelompok yang disebut cyberpunk dengan tujuan menciptakan anonimitas di internet melalui perkembangan teknologi kriptografi. Yang terakhir, moto cyberpunk menulis kode, menegaskan bahwa tindakan nyata dalam menulis perangkat lunak adalah kunci untuk mempertahankan privasi mereka, menolak ide bahwa undang-undang dapat menghentikan kriptografi, meyakini bahwa sistem yang tersebar tidak dapat ditutup. Oh, oke, terima kasih Mas Egi. Selanjutnya bakal dibacakan oleh Mas Ariel. Silakan Mas Ariel. Eh, Blacknet eksperimen pemikiran. Yang pertama, konsep Blacknet sebagai eksperimen anonimitas dalam perdagangan informasi. Blacknet merupakan ide anonimitas yang diterapkan pada pasar data online dan bertujuan untuk membuktikan potensi penuh kombinasi anonimitas dan perdagangan informasi. Yang kedua, reaksi dan dampak dari pihak eksternal. May menunjukkan sikap yang agak acuh tak acuh terhadap dampak sosial atau politis dari informasi yang dapat diungkapkan melalui Blacknet. Yang ketiga, pembatalan eksperimen oleh tim May setelah tujuan tercapai. Meskipun Blacknet hanyalah eksperimen, pemikiran dan tidak pernah menjadi kenyataan. Ide tersebut menarik perhatian dan mendapatkan perhatian dari sejumlah pihak, termasuk laboratorium yang bekerja pada proyek-proyek rahasia. May membatalkan eksperimen ini setelah beberapa minggu, menyatakan bahwa tujuannya telah tercapai. Kritik terhadap tim May. Yang pertama ada komentar kritik Jacob Applebaum terhadap tim May. Komentar kritis Jacob Applebaum terhadap teammate menyebutnya sebagai sangat rasis. Kemudian sikap teammate terhadap dampak politis dan etik eksperimennya. May merespon dengan mengakui pandangannya yang kurang peduli terhadap aspek politis atau etis dari eksperimennya dan menyatakan bahwa dia lebih fokus pada kepentingan pribadinya dan ide-ide teknisinya. Oke, terima kasih Mas Ariel. Selanjutnya Mas Adam. Next slide. Baik, arsip milis cyberpunk. Bagian pertama, temuan pesan aneh dalam arsip milis cyberpunk. John Gilmore dan penulis atau pengarang yang tidak disebutkan namanya memeriksa arsip milis cyberpunk yang mencakup 1 dekade percakapan dan pertukaran informasi antar para cyberpunk. Yang kedua, identifikasi potensial pengirim artikel kontroversial. Isi dari pesan tersebut adalah artikel dari Sydney Morning Herald pada bulan Agustus 1992 yang melaporkan bagaimana beberapa perusahaan di Australia, termasuk International Australia Bank dan Citicorp, membeli informasi hak milik tentang warga negara dari lembaga pemerintah dengan harga jutaan dolar. Keinginan John Gilmore untuk mengetahui identitasnya. Praktik ini kemudian dibahas secara serius oleh Gilmore dan mereka menyimpulkan bahwa seseorang yang tidak disebutkan namanya telah memuat artikel tersebut ke dalam arsip cyberpunk. Gilmore menyatakan keinginannya untuk mengetahui identitas orang tersebut. Next, Mas. Pengaruh gerakan cyberpunk. Pengaruh pada perkembangan teknologi enkripsi modern,
Dengan dedikasinya terhadap privasi dan kebebasan berbicara, Phil Zimmermann menjadi tokoh kunci dalam perkembangan teknologi enskripsi modern. Inspirasi bagi gerakan hak privasi dan kebebasan informasi. Gerakan cyberpunk dan khususnya karya-karya seperti PGP memberikan inspirasi bagi gerakan-gerakan lain yang mendukung hak privasi dan kebebasan informasi. Relevansi gerakan cyberpunk dalam konteks digital saat ini. Kebebasan berekspresi di dunia digital merupakan hal lumrah pada saat ini dan keamanan data sangat wajib diperhatikan agar komunikasi berjalan dengan semestinya. Oke, terima kasih Mas Adam. Selanjutnya Mas Baik. Ramdan. Oke, kesimpulan dari bab ini menceritakan gerakan cyberpunk dalam menjaga privasi dan kebebasan informasi. Selanjutnya, bab ini juga memberikan kesimpulan pentingnya perjuangan cyberpunk dalam melindungi hak privasi individu melalui teknologi enskripsi, khususnya dengan pengembangan PGP. Chapter cyberpunk memberikan pemahaman mendalam tentang asal mula dampak gerakan cyberpunk, serta bagaimana teknologi enskripsi terutama PGP menjadi tonggak dalam upaya untuk memperjuangkan hak privasi di dunia digital. Baik, sekian kesimpulan dari bab 2 yaitu cryptographers. Terima kasih Mas Ramdan. Dengan berakhirnya dengan pembacaan kesimpulan dibacakan oleh Mas Ramdan, berakhir pula presentasi dari kelompok 2. Kami mengucapkan minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.